Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3 subtema kedua. Sekarang kamu siapkan buku cetak, buku temanya, buku tulis, dan juga LKS-nya. Sudah siap ya? Pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang memahami isi teks tentang kondisi geografi sekolah. Sekolah Mira terletak di lingkungan pedesaan yang bersih. Di pedesaan tersebut terdapat banyak sawah. Untuk mengetahui tentang kondisi lingkungan sekolahmu, kamu dapat membuat dan menceritakan tentang denah sekolahmu. Denah tiap sekolah bisa berbeda-beda. Dengan adanya denah tersebut, kamu dan orang lain akan mudah mengetahui letak suatu tempat yang berada di lingkungan sekolahmu. Setelah kita mempelajari tentang denah sekolah, sekarang kita akan belajar tentang menghitung sekelompok nilai pecahan uang. Tiap anak mendapatkan uang saku saat pergi ke sekolah. Ada yang ditabung atau membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Tiap anak mendapat uang saku yang berbeda. Mira mendapat uang saku berupa 2 uang logam dengan nilai 500-an. Ayu mendapat uang saku berupa 2 uang logam senilai 1.000. Berikut cara menghitungnya. Kita hitung uang Mira. Nah, di sini di bawahnya uang Mira, uang logam sejumlah 500-an 2. Nah, cara menghitungnya kita jumlahkan 500 ditambah 500 hasilnya 1.000 atau 2 dikali 500 sama dengan 1.000. Nilai uangnya Rp1.000. Paham ya? Selanjutnya kita akan mempelajari gerak dasar tari. Kamu simak. Gerak dasar tari merupakan gerak tari sederhana. Gerakan tari melibatkan kepala, tangan, dan kaki. Agar bisa menari dengan baik dan indah, kamu harus menguasai gerak dasar tari. Perhatikan gerak dasar tari berikut. Nah, yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Kamu bisa lihat gambarnya juga. Setelah itu yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Yang ketiga, gerakan menekuk tangan ke samping. Yang keempat, gerak menekuk tangan ke atas. Kamu perhatikan dengan gambarnya. Kemudian, yang kelima kamu perhatikan, posisi kaki berjingkat. Nah, jinjit. Selanjutnya yang keenam, gerak mengangkat kaki. Yang ketujuh, gerak menekuk tangan ke depan. Dan yang terakhir, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Berikutnya, kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu tentang memahami kosakata tentang kehidupan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menjalin hubungan dengan orang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, seperti kita ya, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa melakukan semua sendiri. Guru lanjutkan, oleh karena itu, manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Begitu pula, dalam permainan kelompok tentu dibutuhkan kerjasama. Tanpa kerjasama tidak akan tercapai tujuan dengan baik. Selain itu, sikap sportif dan jujur juga harus kalian terapkan. Dalam satu kelompok pasti terdapat banyak perbedaan, namun kalian harus tetap saling menghargai. Seperti yang sudah kita bahas, kita tidak boleh membeda-bedakan orang atau teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan jenis kelamin. Nah, meskipun berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, Dio adalah anak laki-laki. Dio suka memakai kaos dan celana. Selain itu,
Dio suka bermain sepak bola dan kelereng. Dio mempunyai seorang kakak perempuan bernama Nita. Nita suka memakai blus dan rok. Selain itu, Nita suka bermain boneka dan menanam bunga. Meskipun berbeda, mereka saling menyayangi dan menghargai. Nah, di sini sudah jelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di sini Dio memakainya celana, sedangkan Nita perempuan memakai rok. Kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Di sini kita menentukan nilai kelompok pecahan uang yang setara. Kalian telah mempelajari bahwa pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Contoh, 1 lembar 5 ribuan bisa ditukar dengan 2 lembar 2 ribuan dan 1 lembar 1000-an. Nah, kamu lihat juga gambarnya di situ. Uang 5.000 1 jumlahnya. Dan hasil tukarannya di situ, uang 2.000 jumlahnya 2 dan uang 1.000 jumlahnya 1. Kita sampai pada pembelajaran kelima tentang menceritakan gambar kehidupan sosial. Manusia adalah makhluk sosial seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kamu perhatikan contoh melalui gambar di atas ya. Di situ terlihat rangkaian gambar tersebut secara urut menceritakan tentang Mira yang terjatuh ketika sedang naik sepeda. Ayu yang melihat kejadian tersebut langsung menolong Mira. Mira mengucapkan terima kasih kepada Ayu sambil menjabat tangannya. Nah, ini merupakan kehidupan sosial yang sering kita temui ya. Kita menolong teman yang terjatuh contohnya. Selain itu apa? Misal temanmu ada yang tidak membawa alat tulis, sedangkan kamu mempunyai alat tulis lebih, kamu meminjamkannya. Nah, itu pun sama contoh tentang kehidupan sosial. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6. Memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah. Di sekolah Mira diadakan pasar sekolah. Para siswa melakukan kegiatan jual beli. Barang yang dijual diletakkan di atas meja. Ada berbagai jenis barang dagangan, misalnya makanan, minuman, dan alat tulis. Siswa yang menjual disebut penjual. Siswa yang membeli disebut pembeli. Kegiatan dapat berjalan lancar. Semua siswa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, ini contoh kehidupan ekonomi di sekolah. Sama halnya dengan kehidupan ekonomi kita di rumah masing-masing. Contohnya, di dalam masyarakat ya, ibu membutuhkan sayur. Dia membeli di toko. Nah, ibu sebagai pembeli, sedangkan pemilik toko sebagai penjual. Itu merupakan salah satu kehidupan ekonomi yang sering kita jumpai dan masih banyak yang lainnya. Untuk belajar, untuk latihan, sekarang kamu membuat kalimat menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Di situ ada 5. Yang pertama, pasar. Yang kedua, jual beli. Yang ketiga, barang dagangan. Yang keempat, penjual. Dan yang kelima, pembeli. Selamat mengerjakan. Dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.